Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurinia Lusba dengan konten yang sama, yakni konten tugas. Baik, kemarin kita membahas tentang sosiologi perdesaan, namun kali ini kita akan membahas tentang industri, yang pastinya tidak jauh dengan konteks pembahasan sosiologi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurinia Lusba dari kelas Sosiologi 4C. Di sini konten saya adalah sebagai bentuk penugasan UTS, yakni mata kuliah Sosiologi Industri. Sebelum itu, kita akan membahas peta Kecamatan Krian. Krian terletak di 20 km sebelah barat daya Surabaya. Secara geografis, kecamatan ini berada di lokasi yang sangat strategis karena terletak di antara 4 ibu kota kabupaten, yaitu Surabaya bagian timur, Sidoarjo bagian selatan, Gresik bagian utara, dan Mojokerto bagian barat. Dengan lokasi strategis yang memberi banyak keuntungan bagi Krian, terutama dalam segi ekonomi, karena Krian sebagai salah satu kawasan satelit bagi Surabaya. Banyak sekali perusahaan yang berdiri di lokasi Krian sehingga mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat. Di Kecamatan Krian sangat terkenal dengan aneka macam industri besar yang mampu memopong perekonomian daerah. Industri yang terkenal seperti PT Charon Pokpan Indonesia atau biasanya kita kenal dengan Pabrik Pokpan. Di sini saya sudah berada di Pabrik Pokpan Krian Sidoarjo. Pastinya teman-teman sudah nggak asing dengan sebutan pabrik ini yang sangat terkenal dengan logo singanya. Baik, yang pertama adalah metode social mapping. Metode ini digunakan untuk melihat pola interaksi dan relasi dalam masyarakat, atau lebih jelasnya kita bisa tahu bagaimana penggambaran wilayah kerja masyarakat yang sistematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Baik, pada siang hari ini saya berada di PT Charon Pokpan Indonesia yang terletak di Kecamatan Krian di Jalan Bypass. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sudah diizinkan masuk dan dapat mewawancarai panjenengan Pak sekilas PT Charon Pokpan. Terima kasih banyak Pak. Kita langsung ke narasumber kita, yakni dengan Bapak siapa Pak? Thomas. Premik itu adalah produksi obat-obatan ya, jadi semacam mineral dan vitamin. Kalau yang di depan itu yang feed, jadi produk pakan ternak. Dalam kebutuhan manusia yang semakin tinggi, salah satunya adalah kebutuhan pangan. Adanya peningkatan konsumsi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah sehingga kebutuhan akan pakan ternak meningkat karena pangan yang dibutuhkan manusia sebagian besar adalah pangan yang berasal dari ternak. Menanggapi perkembangan tersebut, PT Pokpan Indonesia hadir di kota-kota termasuk di Kecamatan Krian. Pabrik Pokpan yang ada di Kecamatan Krian beroperasi pada tahun 1996. Pokpan memiliki visi yakni menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Misinya adalah memproduksi dan menjual pakan ayam, anak ayam, dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Dalam visinya, PT Charon Pokpan Indonesia memiliki tujuan untuk menyediakan pangan yakni berupa daging ayam kepada konsumen, terutama konsumen di Indonesia. Melakukan pemasaran produk PT Charon Pokpan Indonesia yang ada di Krian melaksanakan pengiriman produk ke beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Sales Delivery Order Division. Sales Delivery Order melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penerimaan pemesanan dan pengiriman produk yang berkaitan dengan marketing. Sales Delivery Order dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bagian kedua meliputi luar pulau yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Hubungan relasi antara karyawan dengan para manajer perusahaan PT Pokpan bisa dikatakan baik. Dibuktikan pada masa pandemi COVID-19, karyawan dipertahankan agar tidak mengalami keterpurukan dengan tidak adanya PHK. Tidak hanya itu aja, hubungan relasi pabrik Pokpan dengan masyarakat sekitar memberikan sumbangsi kepada masyarakat sekitar perusahaan adalah melalui kegiatan Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. Suatu perusahaan pada dasarnya perlu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, sehingga PT Charon Pokpan Indonesia yang ada di Krian
melaksanakan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Baik, metode yang kedua adalah metode diagram Venn. Dalam metode ini akan mengetahui permasalahan yang ada di industri di PT Pokpan Krian. Contohnya saja pada saat FGD, sejumlah karyawan menulis permasalahan yang mereka alami pada saat jam kerja atau permasalahan pabrik yang mereka ingin tuntaskan. Seperti sejumlah karyawan pabrik PT Pokpan menulis permasalahan gaji, THR, safety, overtime, dan terkait masalah di luar pabrik yang berhubungan dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang menjadi skala prioritas permasalahan. Sejumlah karyawan menulis dan memilih bahwasannya asuransi BPJS, kos-kosan, transportasi, subsidi pemerintah menjadi skala prioritas permasalahan dalam kehidupan para karyawan. Selanjutnya adalah metode yang ketiga adalah metode food basket, di mana kita bisa mengetahui pola konsumsi karyawan atau buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perlu diketahui bahwasannya pabrik Pokpan termasuk pabrik dengan gaji UMK yang mana kebutuhan para karyawan bisa dikatakan baik. Dari segi konsumsi, sejumlah karyawan pada saat melakukan FGD, beberapa karyawan memilih salah satu kebutuhan pelengkap serta model yang kekinian banget seperti Shopee, Lazada, Gojek, GoFood. Tidak hanya itu, sejumlah karyawan juga memilih belanja kebutuhan pokok yang tempatnya fashionable seperti Superindo. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya kebutuhan selain makan dan minum ada lagi yang menurut mereka sangat wajib, yakni HP, paketan, rokok, serta warung kopi yang mana sebagai pelepas penat kelelahan seharian bekerja. Metode yang terakhir adalah metode matrix scoring, yang mana pada metode ini kita bisa melihat skala prioritas masalah yang dihadapi baik dari karyawan maupun manajemen perusahaan.